Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah serta kesehatan, kekuatan fisik sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita itu salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa mengikuti pengajian rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pada subuh. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas salah satu peristiwa penting yang dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa pembahasan ini penting untuk kita bahas? Karena peristiwa ini mengandung nilai-nilai keimanan terkait nilai-nilai akidah, dan peristiwa penting ini hendaknya selalu diulang-ulang ya, untuk selalu disampaikan, karena ini adalah berkaitan dengan masalah keimanan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak mukjizat, salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj juga merupakan hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pada saat itu sedang mengalami kesedihan yang sangat, yang mana beliau ditinggal oleh istri yang sangat beliau cintai, ditinggal wafat oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang paling beliau cintai, istri yang sangat setia menemani beliau dalam berdakwah, yang siap mengorbankan harta jiwa raga untuk membela dakwah Rasulullah, istri yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Suami mana yang tidak sayang dan cinta kepada istri yang seperti itu? Oleh karena Rasulullah SAW sangat bersedih tatkala ditinggal wafat istri beliau yang tercinta. Ditambah lagi kesedihan beliau yaitu dengan wafatnya atau meninggalnya paman beliau Abu Thalib, yang mana paman beliau Abu Thalib ini juga membela Rasulullah SAW, siap selalu pasang badan untuk membela ponakannya, meskipun pembelaan yang dilakukan oleh Abu Thalib bukan karena Allah,
tapi karena ada tali kekerabatan saja, karena Nabi Muhammad telah ponakannya. Makanya Abu Thalib pada akhirnya tetap tidak mau masuk Islam dan dia meninggal dalam kondisi musyrik, tetap tidak selamat di akhirat. Baik apapun manusia kalau tidak bertauhid, dia tidak bakalan selamat di akhiratnya. Contoh seperti Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW sangat menyayangi Abu Thalib dan beliau berharap agar pamannya tersebut masuk Islam. Namun akhirnya takdir mengatakan lain, tetap Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Maka dua orang ini yang meninggal pada tahun yang sama membuat Nabi SAW bersedih, yang dengan kesedihan yang sama. Ketika beliau mengalami kesedihan yang sangat tersebut, apalagi ketika itu orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi menzalimi beliau, semakin menjadi-jadi untuk mengganggu dakwah beliau. Maka akhirnya beliau putuskan untuk memulai dakwah di luar kota Mekah. Beliau mencoba untuk mencari pertolongan di luar kota Mekah, karena di kota Mekah sudah tidak kondusif. Manusia tidak ada yang mau menerima kecuali sedikit. Orang-orang Islam ketika itu sedikit sekali dibanding orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya beliau suatu hari ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat melarang tidak boleh memanggil anak angkat dengan dinasabkan pada bapak angkatnya, harus panggil nama anak tersebut sesuai dengan nama bapak kandungnya. Akhirnya tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Dia adalah seorang anak angkat yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anak, dan Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Suatu hari berjalanlah Rasulullah SAW bersama anak angkatnya tersebut, Zaid bin Harithah, dari Mekah ke kota Taif, yang jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 80 mil. Nabi dan Zaid bin Harithah melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Bisa kita bayangkan, beliau jalan kaki 80 mil. Kita mana kuat seperti itu. Kalau sekarang jamaah umroh, jamaah haji, kalau kunjung ke Taif naik bis sejam sampai. Nabi 80 km, 80 mil jalan kaki. Beliau berharap agar penduduk Taif mau menolong beliau, mau menerima, mau masuk Islam. Namun apa yang terjadi sesampai beliau di kota Taif, beliau mencoba untuk mendakwahi para pembesar-pembesar yang ada di sana. Akhirnya justru malah terjadi apa? Penolakan. Ditolak. Bukan sekedar ditolak. Pembesar-pembesar Taif ketika itu mengumpulkan anak-anak kecil, mengumpulkan orang-orang yang kurang akalnya, mengumpulkan orang-orang yang ada tapi pintar, dikumpulkan untuk melempari Nabi dengan batu. Akhirnya Nabi dilempari oleh penduduk Taif dengan batu. Lempar sampai kena kepala, sampai kena badan, berdarah badan Nabi. Zaid bin Harithah ketika itu tidak tega melihat Rasulullah SAW dalam kondisi demikian. Akhirnya dia pasang badan menjadi tameng pelindung bagi Nabi SAW. Akhirnya Zaid bin Harithah pun kena lemparan batu, berdarah. Diusir Nabi dari kota Taif. Bisa kita bayangkan, beliau seorang Nabi. Kalau mungkin Ustaz berdakwah dilemparin batu masih mending. Ustaz, ini Nabi, Rasulullah. Kalau tidak ada sebagai Ustaz, dakwah tidak diterima, kemudian dilempari batu, mungkin masih mending. Siapa Ustaz dibanding Nabi? Nabi lebih mulia. Di seorang Nabi berdakwah dengan lemah lembut, mengajak orang untuk
kejaran Allah bertauhid masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Penolakan. Bukan hanya sekedar penolakan, tapi mereka berbuat jahat kepada Nabi SAW. Maka Nabi keluar dari kota Taif dalam keadaan sedih, dalam keadaan murung, ya. Tidak tahu lagi harus entah kemana. Beliau berjalan tanpa sadarkan diri, dengan kondisi badan beliau penuh dengan darah, luka, sampai akhirnya Allah utus ada malaikat penjaga gunung. Yang Allah perintahkan malaikat penjaga gunung tersebut untuk menolong utusan Allah tersebut. Maka kata malaikat gunung tersebut, wahai Muhammad, kalau kamu berkenan, aku diperintahkan oleh Allah untuk menimpakan gunung besar kepada mereka yang sudah menolak kamu, yang sudah menzalimi kamu. Aku siap, kata malaikat penjaga gunung tersebut, untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif dan penduduk Mekah, karena dua kota ini yang menolak dakwah kamu. Maka apa kata Nabi? Jangan. Luar biasa akhlak Nabi, tidak dendam sama sekali pada beliau sudah dizalimi. Kalau kita mungkin kesempatan ada yang membela bukan manusia lagi, malaikat. Kalau kita saja dizalimi, ada orang yang membela, kesempatan ini bela, balas dendam. Tapi Nabi SAW luar biasa akhlak mulia. Kata Nabi, tidak. Bahkan aku mendoakan kepada Allah untuk mereka penduduk Taif dan penduduk Mekah, agar lahir dari keturunan mereka kelak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pembesar-pembesarnya tidak mau masuk Islam, aku berharap anak keturunannya mau masuk Islam. Akhirnya doa Nabi tersebut dikabulkan atau tidak? Doa Nabi tersebut dikabulkan. Akhirnya penduduk Mekah keturunannya masuk Islam. Penduduk Taif keturunannya masuk Islam. Meskipun pembesar-pembesarnya mati dalam kondisi musyrik. Kita tahu bahwasanya di Mekah ada Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya musyrik, anaknya beriman, mati syahid di perang Yarmuk. Luar biasa. Ada pembesar Quraisy namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, punya anak namanya Khalid bin Al-Walid, mujahid yang sangat hebat. Ada Al-As bin Wa'il, pembesar Quraisy musyrik, punya anak namanya Amr bin As. Jadi betul Nabi doanya dikabulkan. Pembesar yang tidak ada yang masuk Islam, anak keturunannya masuk Islam. Dan banyak lagi seperti itu. Begitupun juga dalam penduduk Taif, anak-anak keturunannya masuk Islam. Bahkan keislaman mereka baik. Ini karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, berharap agar anak keturunan mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kekokohan iman mereka penduduk Taif dan penduduk Mekah tatkala di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika itu terjadi pemurtadan besar-besaran. Orang-orang Arab semua pada murtad. Seluruh kota-kota di Jazirah Arab semuanya pada murtad, kecuali 3 kota yang kokoh keimanannya, yaitu Madinah, Mekah, dan Taif. Semua kota-kota di Jazirah Arab murtad semua. Mereka mengimani nabi palsu. Mereka mengingkari syariat, menunaikan zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Apalagi di Yamamah. Ya, di Yamamah itu hampir kalau sekarang itu kota Riyadh. Semua pada murtad orang Arab, kecuali yang kokoh keimanannya adalah penduduk 3 kota, yaitu penduduk kota Madinah, Mekah, dan Taif. Jadi Nabi perlu sabar untuk berdakwah. Nabi tidak tergesa-gesa dalam berdakwah. Kalau Nabi ketika itu, bahasa kitanya mengihakan lawan malaikat penjaga gunung itu, menjar malaikat penjaga gunung itu, utimpakanlah gunung lawan gunung itu. Ujar Nabi, timba ini aja biar mati mereka. Mungkin hari ini kita tidak mengenal kota Taif dan kota Mekah. Sudah habis penduduknya.
Ditimbakan gunung besar oleh mereka. Tapi karena sifat kasih sayang Nabi terhadap umatnya luar biasa, meskipun beliau merelakan tubuhnya terluka, tapi buah yang beliau dapatkan di kemudian hari manis. Kita sekarang berkunjung ke Mekah, ke Taif, luar biasa. Itulah dulu dua kota yang ketika Nabi berdakwah penduduknya menolak, penduduknya menzalimi beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau merasakan kesedihan yang sangat. Kejadian ini terjadi 10 tahun semenjak Nabi berdakwah. Jadi Nabi semenjak diangkat menjadi utusan Allah, beliau diutus oleh Allah umur 40 tahun. Berarti 10 tahun kemudian ketika beliau umur 50 tahun, 10 tahun beliau berdakwah, maka meninggallah Khadijah, Abu Thalib, dan beliau juga mengalami kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada beliau. Itu 10 tahun semenjak beliau diutus menjadi Rasul. Kalau istilah para ulama sejarah dinamakan dengan tahun 10 kenabian. Dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan. Nabi betul-betul bersedih ketika itu. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah akhirnya. Jadi 3 tahun setelah itu Nabi terusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Maka untuk menghibur Nabi yang kala itu sedang bersedih, Allah memberikan mukjizat mulia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun 10 kenabian. Yaitu Allah berikan mukjizat dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama sejarah berselisih di bulan apakah peristiwa tersebut terjadi. Kalau yang saat ini yang masyhur, Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Cuma kita katakan bahwa ini pendapat. Adapun yang sesungguhnya Allah a'lam, karena mungkin ketika itu tidak ada yang mencatat bulan apa. Jika hari ini sebagian orang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, maka kita katakan itu salah satu di antara pendapat. Kita tidak menyalahkan. Ada pendapat lain bukan di bulan Rajab, entah bulan ini, bulan ini, bulan ini. Yang jelas para ulama sejarah terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan bulan apa. Bulan apa. Jadi sekali lagi, bulan Rajab itu hanya salah satu di antara pendapat. Terlepas dari bulan apa juga tidak mempengaruhi keimanan kita. Kalau sekiranya itu penting, tentu Allah sudah kasih tahu bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan ini, di bulan ini, Karena itu tidak mempengaruhi keimanan di bulan apapun yang terjadi, akhirnya Allah tidak kasih tahu, akhirnya terjadilah perselisihan pendapatnya. Terlepas dari itu semua, tidak penting bagi kita untuk berhubungan bulan apakah. Yang terpenting nilai-nilai keimanan yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang terpenting. Jadi Allah ingin agar kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu tentang peristiwa Isra. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua kata yang berbeda. Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri. Isra itu artinya memperjalankan, dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang memperjalankan hambanya tersebut pada malam hari. Kejadiannya malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala abadikan kisah ini, yaitu Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari, ya, peristiwanya malam hari dari Mekah ke Palestina, yang jaraknya itu sekitar 1000 kilo. Mekah Palestina jauh. Dulu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada kereta cepat. Dulu kendaraan paling banyak yang laju berkuda, ya, selebihnya onta, ya, atau jalan kaki, ya, belum ada pesawat. Jaraknya ya sekitar mungkin 1000 kilo, ya, 1000 kilo jauh, ya, sekitar itu. Tapi karena kekuasaan Allah, Nabi diperjalankan dalam durasi waktu jarak tempuh 2 jam atau sekitar 3 jam saja. Karena ceritanya Nabi keluar pada Isya, sebelum subuh sudah balik lagi ke Mekah. Nah, itulah yang nanti akhirnya banyak orang-orang saat itu yang tidak mempercayai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian peristiwa Mi'raj itu dinaikkan. Jadi Nabi diperjalankan, kemudian di-mi'rajkan. Mi'raj itu dinaikkan dari Masjidil Aqsa, Palestina, menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, yang paling akhir, Sidratul Muntaha. Ini lebih tidak dipercayai lagi oleh orang-orang saat itu, ya. Karena mana ada saat itu orang yang bisa naik, ya. Kalau sekarang ada pesawat naik, dulu nggak ada pesawat. Nah, itu lebih tidak dipercaya oleh orang-orang saat itu, ya. Peristiwa ini menurut mereka adalah peristiwa aneh bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman nanti kita akan sebutkan, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tanpa pikir panjang beliau langsung beriman, langsung percaya bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah benar. Nanti akan kita sebutkan. Nah, peristiwa Mi'raj itu Allah ceritakan di dalam surah yang lain, yaitu surah An-Najm, surah yang ke-53, yaitu dari ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Indah Sidratul Muntaha ini maksudnya Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Jadi Nabi pernah diperlihatkan Allah wujud asli malaikat Jibril 2 kali. Yang pertama itu di awal-awal dakwah. Nabi pernah melihat malaikat Jibril ketika awal-awal pertama kali beliau berdakwah. Kemudian yang kedua kalinya, makanya kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kami perlihatkan lagi Jibril di hadapan Nabi SAW pada waktu yang lain, yaitu pada peristiwa Mi'raj. Nabi sifati bahwa Jibril di antara sifat fisiknya adalah punya 600 sayap. Yang mana kalau satu sayap saja dibuka itu bisa menutup ufuk timur dan barat bumi, tertutup semua. Baru satu sayap, apalagi 600 sayapnya. Tapi dalam kesempatan yang lain Nabi tidak bisa melihat wujud asli malaikat Jibril. Karena keseringannya Jibril kalau bertemu dengan Nabi Muhammad itu menjelma menjadi manusia. Dan kalau sudah menjelma jadi manusia, persis manusia, tidak diketahui kalau itu Jibril. Kecuali kalau Jibrilnya yang menyampaikan pada Nabi Muhammad bahwa aku adalah Jibril, ya, biasanya untuk menyampaikan wahyu dan sebagainya. Karena memang tidak bisa sembarangan bisa melihat malaikat, ya. Itu pun ada di sisi Allah. Makanya Nabi hanya pernah melihat 2 kali wujud asli, ya. Selebihnya Jibril dilihat oleh Nabi dengan bentuk jelmaan. Indah jannatul ma'wa idh yakhsha asy-syidrata ma yakhsha ma zal basar wa ma taqa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihat itu dan tidak pula melampauinya, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Ya. Ini dalam surah An-Najm dari ayat 13 sampai ayat 18. Ya. Jadi Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak diperlihatkan hal-hal gaib. Ya. Allah yang melihatkan, ya. Allah memperlihatkan Nabi ya kepada surga, pada neraka dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian Nabi bercerita tentang pengalamannya, ya, apa yang beliau alami ketika Isra. Jadi Allah memperjalankan Nabi dari Mekah ke Palestina, itu disampaikan ceritanya oleh Nabi sendiri. Ini Nabi sendiri yang cerita, bukan marah-marah. Ada ceritanya. Siapa yang menceritakan? Nabi sendiri. Karena Nabi yang mengalaminya, bukan orang lain yang menceritakan, tapi Nabi sendiri yang menceritakan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengisahkan tentang pengalamannya, yaitu diperjalankan Allah dari Mekah ke Palestina. Yaitu kata Nabi, utitu bil buraq, aku didatangkan buraq. Apa buraq itu? Nabi sebutkan, wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal himari wa lunal baghl. Buraq itu adalah sejenis hewan. Ya, buraq itu hewan. Apakah sekarang ada buraq? Allah alam, kita nggak tahu ya. Mungkin Allah ciptakan khusus hewan namanya buraq ya. Gak usah kita cari-cari mana ada buraq sekarang. Tapi jelas Nabi pernah melihat hewan tersebut. Buraq itu kata Nabi hewan putih ya. Jadi tubuhnya putih, yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bibal. Ya, bibal itu, jika kalau kita sebutkan ya jenis hewan, ada kuda ya. Kalau kuda kita kenal semua kuda ya. Kuda pasti kita tahu semua ya. Nah kuda. Kemudian ada keledai. Keledai itu sejenis kuda tapi lebih kecil. Kekuatannya pun tidak secepat kuda. Keledai itu lambat. Beda dengan kuda-kuda cepat. Makanya kalau berperang biasanya orang-orang zaman dulu pakai kuda karena cepat larinya. Nah ada di bawah kuda itu keledai. Nah kuda dengan keledai itu kalau dikawinkan maka melahirkan bigol namanya. Jadi bigol itu peranakan kuda jantan kalau tidak salah dengan keledai betina. Lahirlah bigol. Tapi bigol ini tidak punya keturunan. Bigol nanti dikawinkan tidak bisa punya keturunan. Ya kalau sudah mati sudah mati. Jadi bigol karena dia hasil dari peranakan kuda dan keledai, maka bigol tidak bisa punya keturunan. Nah, ada pun buraq. Jadi kalau kita urutkan, kuda dulu, kemudian bigol, kemudian buraq. Yang paling kecil adalah keledai. Jadi buraq itu sejenis hewan seperti kuda. Buraq, namanya buraq. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang ya, katanya buraq itu badannya muda, wajahnya perempuan. Enggak, itu cuma karangan-karangan orang-orang kafir, ilustrasi mereka itu untuk tujuannya menghinakan Nabi. Padahal enggak, Nabi jelas menyampaikan bahwa buraq itu adalah sejenis hewan yang putih, yang lebih kecil daripada bigol, yang lebih besar daripada keledai. Nabi yang sifatkan, Nabi yang lihat. Ada pun orang yang mengilustrasikan seperti tadi, wajahnya perempuan, mereka melihat enggak? Ini yang langsung melihat siapa? Nabi yang melihat. Maka kemudian Farakib dulu hatta itu Baitul Maqdis. Maka kemudian aku mengendarai buraq tersebut. Ya. Tadinya buraq itu nggak mau dikendarai oleh Nabi ya, karena mungkin buraqnya belum kenal bahwa ini Nabi Muhammad. Namun setelah disampaikan bahwa ini adalah utusan Allah, ini Nabi Muhammad, maka akhirnya buraq mau dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa buraqnya tidak mau? Karena ternyata ya, buraq ini sudah dikendarai oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ini sudah mengalami ya, atau sudah digunakan oleh para nabi dan rasul terdahulu ya. Para nabi dan rasul terdahulu itu mereka semuanya mengendarai buraq ini.
Sampai akhirnya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi setiap kali ada orang baru, buruk ini tidak langsung menerima sampai dia kenal betul siapa orang ini. Karena ganti-ganti kan, setelah Nabi ini, kemudian setelah Nabi ini. Pas Nabi terakhir Nabi Muhammad, buruk belum kenal ini siapa. Tapi setelah disampaikan bahwa saya inilah Nabi Rasul terakhir, baru buruk mau dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini buruk itu kendaraan mungkin yang Allah sediakan khusus untuk para nabi dan rasul. Tahukah kecepatan buruk seperti apa? Disebutkan bahwasanya kecepatan buruk itu sejauh matanya memandang. Jika kalau matanya memandang sejauh 10 km misal, maka sekejap itu langsung sampai 10 km dalam hitungan detik. Mana ada kendaraan modern sekarang seperti itu? Kalau pesawat kalau kita katakan pesawat di zaman sekarang itu kendaraan yang paling cepat, berapa kecepatannya dibandingkan buruk ini? Buruk ini sejauh matanya memandang sekejap langsung sampai, lurus sampai. Makanya tidak perlu waktu lama, dari Mekah ke Palestina hanya ditempuh dalam beberapa jam saja. Kalau sekarang mungkin naik pesawat berapa jam ya? Atau naik bis. Kalau zaman dulu, makanya nanti ini yang sulit dipercaya oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang kami saja kalau ke Palestina itu sebulan baru nyampe, kok aku ngaku-ngaku sekejap sampai ke Palestina. Ya, ini Muhammad narang cerita kata Abu Jahal. Ya, kami saja sebulan. Ya, disitulah sulit yang untuk mereka percayai. Tapi kalau bagi kita nggak heran karena Nabi memang diperjalankan Allah menggunakan buruk tadi. Ya, buruk yang kecepatannya sangat cepat, ya, langsung sampai. Kemudian kata Nabi SAW, setelah aku sampai Baitul Maqdis, yaitu Palestina di Masjidil Aqsa, aku mengikat buruk tersebut di suatu tiang Masjidil Aqsa yang biasa para nabi dan rasul ketika itu mengikat buruk di situ. Ya. Jadi Nabi mengikuti Nabi dan Rasul terdahulu, kebiasaan para Nabi dan Rasul kalau singgah di Masjidil Aqsa mengikatkan buruk tersebut di tiang tersebut. Nabi juga ikut. Ya, mungkin Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril bisa jadi ya bahwa di sini dulu tiang tempat untuk mengikat buruk. Ya, Nabi ikut mengikat buruk sendiri. Maka kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Jangan kita bayangkan Masjidil Aqsa seperti sekarang. Sudah modern, sudah pakai mungkin dulu hanya pasir, mungkin temboknya biasa dan sebagainya. Nabi masuk sholat sunnah Tahiyatul Masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menghampiri Nabi dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Maka Jibril menyuruh Nabi untuk memilih mana, minuman keras ini khamar atau susu. Nabi ternyata pilih susu. Maka kata Jibril, kamu telah memilih sesuai dengan fitrah. Ya, jelas Nabi memilih susu, ngapain memilih khamar? Ya? Mabuk kan? Apalagi ini Nabi ingin diangkat ke langit, ya, masa dalam kondisi mabuk kan? Ya kan? Jadi Nabi milih susu. Ya. Maka setelah itu Nabi SAW diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke atas langit. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi naik ke atas langit tersebut di bawah malaikat Jibril atau sebagian pendapat bahwasanya Nabi dikasih tangga oleh Allah. Itulah yang dinamakan dengan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu artinya tempat naik. Jadi Allah sediakan tangga. Ini Nabi menaiki tangga tersebut ya. Entah mungkin tangganya seperti eskalator atau seperti apa, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Atau apakah Nabi diangkat oleh Jibril naik ke atas, wallahu a'lam. Tidak diceritakan ya. Yang jelas Nabi intinya dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka kemudian naiklah Nabi. Buruk ditinggal di tiang Masjidil Aqsa. Jadi bukan sama buruk ke atas. Ada sebagian orang mengistilahkan bahwa buruknya punya sayap terbang. Ya, buruknya diikat. Ya. Nabi sama malaikat Jibril naik ke atas. Sesampai beliau ke langit pertama, langit dunia, langit pertama nih. Yang kita lihat itu langit pertama, langit, dan ada 6 lapis langit lagi ke atas. Yang jarak satu langit ke langit selanjutnya perjalanan 500 tahun. Langit pertama, maka kemudian Jibril minta izin kepada para malaikat penjaga langit
ini di antara adab bahwasanya kalau kita ingin bertamu, kita minta izin, bukan selalu masuk tanpa salam. Jibril, kita tahu Jibril adalah pemimpin malaikat, malaikat paling mulia. Jibril meskipun dia adalah seorang malaikat, bukan seorang malaikat atau pemimpin para malaikat, dia tetap berizin untuk dibukakan pintu langit pertama. Ya. Assalamualaikum, saya Jibril, boleh minta izin masuk gak? Oh Jibril, siapa bersama kamu? Sama saya ini Nabi terakhir Muhammad. Oh sudah diutus ya Nabi terakhir. Hanya dibukakan pintu langit pertama oleh malaikat penjaga langit pertama. Ya, ini diantara anda. Kita masuk jangan selamat ya. Assalamualaikum dulu, minta izin, boleh masuk gak? Ini pelajaran ya. Jibril saja berada ya. Jibril berada. Meskipun kalau dia buka sendiri kan bisa aja. Saya kan pemimpin malaikat. Enggak demikian. Dia menghormati malaikat yang bertugas menjaga langit pertama. Maka dibukakan. Maka masuklah Nabi dan malaikat Jibril ke langit pertama. Di langit pertama ternyata beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Ini sekali lagi masalah keimanan Bapak Ibu. Jangan percaya apa Nabi Adam hidup, itu urusan Allah. Makanya tadi Isra Mi'raj ini adalah yang kita ambil pelajaran dan nilai keimanan. Jangan pertanyakan hal apapun yang kita tidak paham. Kita sudah imani saja. Perkara Nabi Adam dihidupkan lagi atau seperti apa yang jelas kita katakan di peristiwa tersebut Nabi di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Jangan kita pertanyakan lagi apakah ini atau tidak. Seperti itu artinya. Ini masalah iman. Kemudian maka Nabi Muhammad mengucapkan salam, ya Nabi Adam juga mengucapkan marhaban bin Nabi Soleh wa bin Soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, wahai anakku yang soleh ya. Akhirnya Nabi lanjut ke langit kedua. Di langit kedua sama, Jibril minta izin dibukakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kalau langit pertama tadi Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini dua Nabi yang mereka bersepupu, ya Yahya dan Isa. Kemudian naik lagi langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW, aku melihat bahwasanya Yusuf memiliki rupa apa? Yang rupawan. Nabi Yusuf rupawan, ganteng. Kemudian naik langit keempat, beliau ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Terus langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, bisa diulang lagi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, insya Allah bisa diulang lagi. Seperti itu. Maka kemudian terus Nabi naik sampai di suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Ketika sudah sampai di situ, Jibril turun. Jibril sedang ini. Ini suatu kemuliaan bagi Rasulullah. Artinya kalau sudah sampai di Sidratul Muntaha itu, Nabi betul-betul dekat dengan Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini, menetapkan bahwa Allah berada di atas. Allah berada di atas. Kalau sekiranya Allah tidak berada di atas, nggak mungkin Nabi naik. Jadi jelas sekali. Banyak dalil yang menetapkan bahwa Nabi berada di atas. Kalau kita kalau berdoa kita akan ke atas. Kalau kita biasanya ada masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Tangan kita sambil menunjuk ke atas. Ini menunjukkan Allah Maha tinggi. Ya. Nabi ketika berada di Sidratul Muntaha sudah dekat dengan Allah. Pada saat itulah akhirnya Allah perintahkan satu perintah yang sangat agung, yaitu Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menunaikan ibadah sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 waktu. Sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Wajib, bukan sholat sunnah, sholat wajib. Ketika Nabi menerima perintah sholat 50 waktu, Nabi manut aja, sami'na wa ata'na. Nabi turun. Akhirnya sampai ke langit 7. Langit ke-7 ini siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lewat
Muhammad, mada amara rabbuk? Yang diperintahkan Tuhan tadi apa? Allah perintahkan apa kepada kamu? Ya kan dijawab. Nabi, Allah perintahkan kami, perintahkan saya dan umat agar menunaikan sholat wajib sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa kaget, kata Nabi Musa, mampu nggak nih? Akhirnya Nabi Musa sayang sama Nabi Muhammad, ya. Khawatir kalau umatnya tidak kuat nanti. Kata Nabi Musa, mending kamu balik lagi deh, ya. Minta keringanan sama Allah. Saya khawatir umat kamu nggak bakalan mampu. Dan Nabi akhirnya menerima saran Nabi Musa, naik lagi. Akhirnya dikurangi. Berapa dikurangi? Dari 50 jadi 45. Turun lagi kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa? 45. Oh, masih banyak kan? Naik lagi. Dikurangi lagi berapa? 40 terus 35, 30, 25, 20, 15. Bolak balik sampai akhirnya 5 waktu. Kata Nabi Musa berapa? 5. Masih banyak kan? Balik lagi. Kata Nabi Muhammad, enggak, saya malu bolak-balik. Malu saya kepada Allah, masa bolak-balik terus minta keringanan. Ya sudah, akhirnya ditetapkanlah sholat 5 waktu yang wajib sehari semalam itu 5 waktu. Ya. Coba kalau balik lagi dia. Coba kalau Nabi Muhammad kata Nabi Musa 5 waktu masih banyak kan, balik lagi entah berapa kali ya. Tapi sudah cukup 5 itu kan. 5 itu aja itu banyak yang malas melakukannya, bagi subuh. Ya, padahal sudah coba bayangkan kalau 50 Pak, kita nggak bisa membayangkan kapan kerjanya, kapan istirahatnya, kapan kita mau refreshing dan sebagainya, ya kan? Baru adzan qomat sholat, selang beberapa menit adzan qomat sholat lagi. Waduh, ini yang 5 waktu aja kayak yang ketinggalan, apalagi 50 waktu. Ya. Tapi masya Allah ya, akhirnya ditetapkanlah sholat wajib tersebut 5 kali dalam sehari semalam. Yang banyak sholat sunnahnya, yang wajibnya cuma 5. Ya, yang wajibnya cuma 5. Tapi nilainya setara dengan 50. Nah itu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad ini, syariat yang Allah turunkan itu paling mudah dibanding syariat umat terdahulu. Kita punya syariat yang Allah turunkan dengan mudah, tapi pahala yang kita dapatkan bisa mengalahkan umat terdahulu. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad. Maka apakah kita tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah? Coba kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, mungkin kita sudah murtad, gak kuat kita. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, mungkin kita sudah menjadi penentang Nabi Isa. Tapi kita alhamdulillah hidup di zaman umat Nabi Muhammad yang syariatnya sangat mudah. Banyak keringanan yang Allah turunkan. Bukan kalau kita tidak mampu sholat berdiri boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk boleh berbaring. Kalau nggak bisa apa-apa, udah sholat dengan isyarat. Banyak kemudahan. Kalau nggak bisa duduk tayamum. Di perjalanan kita boleh menjamah, boleh mengkosor. Banyak keringanan tersebut masih banyak yang malas melakukan. Padahal Allah cuma minta kita sholat itu berapa menit, paling banter 5 menit selesai. Tapi 5 menit begitu berat. Tidak mau meninggalkan pekerjaan karena tanggung, ya udah nanti sholat nanti akhirnya dikerjakan. Kesibukan dunia menyibukkan. Sholat subuh, padahal sebentar kalau kita bangun ya sebentar. Tapi enak tidurnya sampai jam 7 pagi baru bangun. Sholat subuhnya hemat. Ya. Padahal Nabi susah payah naik ke atas langit untuk menerima perintah tersebut, umatnya meremehkan ibadah sholat. Kenapa Allah tidak turunkan saja ayat untuk memerintahkan sholat 5 waktu? Gampang aja kan seperti perintah-perintah ibadah yang lain. Allah tinggal turunkan ayat. Tapi kenapa ini ibadah sholat 5 waktu Nabi sendiri yang dipanggil oleh Allah ke atas? Ini menunjukkan agungnya ibadah sholat. Oleh karena ibadah sholat adalah ibadah yang tidak bisa digugurkan dengan alasan apapun. Mau alasan apa kita menggugurkan ibadah sholat? Alasan sakit wajib sholat. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa sakit masih boleh tidak puasa, diganti di hari yang lain. Kalau seseorang lanjut usia tidak kuat puasa boleh bayar fidyah. Artinya ibadah puasanya gugur tapi diganti dengan bayar fidyah. Ibadah haji bagi yang mampu, tidak semua orang mampu berhaji. Zakat begitu pun juga tidak semua orang mampu berzakat. Orang miskin mau apa yang dia hati, gak punya harta. Tapi ibadah sholat alasan apa yang menjadikan ibadah sholat tersebut gugur? Gak ada.
mengira kalau sakit gugur kewajiban sholat, salah. Akhirnya orang sakit nggak sholat. Padahal mestinya orang sakit itulah harusnya lebih banyak berdoa kepada Allah. Sholat gampang, kalau sakit nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring silakan. Tapi bukan alasan sakit akhirnya meninggalkan sholat. Apalagi alasan kesibukan dan sebagainya. Boleh meninggalkan sholat kalau satu, anak yang belum balik. Anak yang belum balik berwajib. Tapi orang tuanya suruh sholat. Orang tuanya nyuruh anaknya latihan sholat. Yang kedua, orang yang koma, hilang akal. Orang kalau sudah koma hilang akal, gugur kewajiban. Ya, tapi mau nggak kita koma itu? Yang ketiga, orang gila. Jadi kalau mau nggak sholat, saya ingin bebas sholat kan? Ya sudah jadi orang gila. Enak jadi orang gila. Makanya aneh kalau ada orang waras akalnya nggak sholat. Ini orang gila saja terkadang dia masih ingat sholat. Ya mungkin sebelum dia jadi gila itu yang terakhir amalan yang dia kerjakan sholat. Jadi itu yang diingatnya. Padahal sudah gila. Kalau bukan gila kan hilang akal, gugur kewajiban. Ini yang aneh, orang yang sehat akalnya, fisiknya pun nggak mau sholat. Aneh. Apa mau disalahkan? Kamu orang sehat, akalnya waras, tidak sholat sama dengan orang gila, pasti marah. Ya. Jadi nggak bisa ditinggalkan ibadah sholat tersebut. Sampai dalam kondisi genting sekalipun, dalam keadaan perang sekalipun. Makanya ada tata cara sholat khauf. Para sahabat ketika itu pernah berperang karena sudah tiba waktu sholat. Ya. Kalau tidak salah sholat asar. Sholat asar kan waktunya sudah. Jadi ada di antara sahabat itu yang sholat sambil berperang. Karena kalau ditunda sholat asar, nanti keburu maghrib habis waktunya. Ya sudah, mereka sambil memacu kuda, sambil bawa pedang, Allahu Akbar. Ada musuh tebas, sambil sholat. Bayangkan, karena saking pentingnya ibadah sholat tersebut dalam kondisi genting pun harus dikerjakan. Tidak ada istilah digugurkan. Apalagi dalam kondisi aman. Seperti kita, alhamdulillah negeri kita aman, nyaman, masjidnya enak, ber-AC. Alasan apa yang menjadikan kita untuk menunda ibadah sholat dan meninggalkan sholat? Karena kesibukan dunia, karena hal ini dan hal itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi setelah menerima perintah sholat turun lagi ke Palestina. Dari Palestina kemudian balik lagi ke Mekah. Sesampai di Mekah, nah inilah akhirnya orang-orang Quraisy tidak banyak percaya, hanya sebagian kecil yang mempercayai. Ketika Nabi sampai di kota Mekah, kalau tidak salah sampainya sebelum subuh, ada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal jadi gara-gara. Kata Abu Jahal, Muhammad, kamu dari mana? Ya Nabi Muhammad jujur aja. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi jujur jawab, aku udah habis dari Palestina. Kemudian naik ke atas langit, balik lagi ke sini. Abu Jahal tertawa. Kata Abu Jahal, ini kamu marah-marahnya, kamu bohong. Mau aku panggil semua orang-orang ke sini biar kami sama-sama menyusahkan kamu. Kata Nabi Muhammad, silahkan panggil aja. Memang saya berkata jujur kok. Akhirnya dipanggil semua orang. Abu Jahal provokasi. Kata Abu Jahal, itu Muhammad malah cerita. Dia bilang dari Mekah ke Palestina naik ke atas langit balik lagi ke sini. Percaya nggak kalian? Akhirnya orang-orang termakan provokasi Abu Jahal. Akhirnya banyak orang yang tidak percaya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Datang Abu Bakar, langsung membenarkan. Kata Abu Bakar, Muhammad benar. Baru orang tadi, baru orang semua tadi. Jadi di sini pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk beriman. Gak usah mikir, langsung beriman. Abu Bakar tidak memikir. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi pasti benar. Makanya setelah itu Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Dijuluki dengan As-Siddiq. Jadi kalau hari ini kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi yang sahih, yang menceritakan tentang alam akhirat, tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, maka kewajiban kita adalah meyakini dengan sebenarnya, membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tersebut, tanpa kita pikir-pikir. Benar alam barzakh itu ada? Benar hari kiamat terjadi? Ini berarti meragukan. Untuk beriman gak usah kita mikir. Meskipun saat ini kita tidak bisa melihat alam barzakh
barzah seperti apa, hari kiamat seperti apa, surga dan neraka seperti apa. Tapi karena ada beritanya dari langit dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita tetap dan kita yakini itu benar. Abu Bakar ketika membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, kata Abu Bakar kepada orang-orang Quraisy ketika itu kepada orang-orang, kalau sekiranya Muhammad menceritakan hal yang lebih aneh daripada Isra dan Mi'raj, aku akan membenarkan. Karena aku tahu bahwasanya utusan Allah tidak pernah bohong. Bukankah Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi, turun wahyu dari langit, Al-Quran turun kepadanya, aku mau percayainya. Apalagi hanya sekedar peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi untuk beriman itu tidak perlu berpikir, langsung beriman. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang menentang itu tidak mau beriman. Abu Jahal tidak mau beriman, tetap dia tidak mau beriman. Seperti contoh Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa? Mukjizat Nabi Musa jelas di hadapannya, tongkat berubah jadi ular, jelas Nabi Musa utusan Allah. Tapi karena Fir'aun ini memang susah untuk beriman itu, sampai-sampai Fir'aun menuduh, oh Musa tukang sihir. Musa tukang sihir, padahal sudah jelas Musa bukan tukang sihir. Musa utusan Allah, bawa mukjizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Tapi kata Fir'aun, enggak, ini bukan utusan Allah, utusan Tuhan, ini tukang sihir. Akhirnya nggak mau beriman, sampai mati pun nggak mau beriman itu Fir'aun. Ya kan, karena dia mikir-mikir beriman itu. Ya orang kalau mikir-mikir, akhirnya ya jatuh kepada keraguan. Ya. Kalau sudah yakin itu dari Nabi, apalagi alasan kita untuk menolak? Kita yakin. Ya. Nabi sampaikan tentang alam kubur, kita percaya. Nabi nggak mungkin bohong. Allah sampaikan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran, kita iman. Tanpa kita pikir, ada orang kadang menolak ayat Allah itu surga dan neraka dalam Al-Quran yang Allah ceritakan cuma ilustrasi, cuma kiasan. Nah, ini dari mana? Orang liberal seperti itu. Mereka beriman tapi berpikir, ya berpikir dulu, ya akhirnya juga beriman juga. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang terakhir kemudian akhirnya orang-orang ingin membuktikan kebenaran Nabi SAW bahwa beliau benar-benar mengalami Isra dan Mi'raj. Jadi di antara mereka yang menolak ini ada yang ingin membuktikan kalau memang Muhammad kamu benar. Kami ini orang-orang yang sering kali ke Palestina, kami kenal betul Masjidil Aqsa itu seperti apa, pintunya berapa, tiangnya berapa, catnya warna apa, kami tahu. Maka Nabi akhirnya ditanya, kalau kamu memang benar habis dari Palestina, ceritakan bagaimana sifat fisik Masjidil Aqsa tersebut. Wah, Nabi kaget, gak bisa jelasin karena perginya malam-malam gelap. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memperlihatkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi. Ini mukjizat yang lain lagi Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak dilihat orang-orang ketika itu. Masjidil Aqsa dinampakkan oleh Allah di hadapan Nabi. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kalian tadi nanya apa? Nanya tiangnya berapa? Oh, tiangnya sekian. Nanya apa lagi? Pintunya berapa? Pintunya sekian. Catnya warna apa? Tanya. Karena Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan beliau, Masjidil Aqsa nampak. Akhirnya beliau bisa jawab semua pertanyaan orang-orang ketika itu. Akhirnya sebagian mereka menerima, oh iya berarti benar Muhammad benar-benar habis dari Palestina. Berarti dia nggak bohong. Tapi sebagian tetap masih mengingkari. Abu Jahal nggak mau, tetap dia mendustakan Nabi Muhammad. Ya itulah orang-orang yang nggak mau menerima seperti itu. Kalau yang menerima, ya dia akan menerima. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan keimanan kita, memberikan ketakwaan kepada kita, ya, memberikan kekuatan fisik kepada kita untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah, terutama dalam hal menjalankan atau menunaikan ibadah sholat, ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.